Dolar kembali lanjutkan pelemahan dan kira-kira market mana yang diuntungkan? Ini yang akan kita coba lihat untuk hari ini, termasuk juga di mungkin sisa aktif market. Karena kita tinggal menyisakan 2 hari aktif, hari ini dan besok, dan di hari Kamis kita akan berhadapan dengan libur Thanksgiving. Dari data ekonomi, semua sudah ditampilkan dan juga sempat dibahas di hari Senin. Dan kita baru melewati satu fase di mana Andrew Berry, Gubernur BOE, memberikan pernyataan tadi malam. Dan salah satu pernyataannya adalah mengingatkan kepada market bahwa mereka belum selesai. Ternyata mereka masih membuka kemungkinan untuk potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Dan itu ditandai dengan kenaikan juga di sisi pound sterling. Walaupun menurut saya tidak terlalu yakin bahwa ini adalah dampak dari pernyataan Bailey. Ini lebih kepada pelemahan US dollar sehingga pound sterling salah satu yang diuntungkan tentunya. Mengingat dengan beberapa data ekonomi yang terakhir dimunculkan, Inggris sama sekali tidak menunjukkan data yang relatif lebih bagus atau lebih baik daripada Amerika. Nah, kemudian nanti malam kita akan melihat dari Christine Lagarde, ECB. Kemungkinan juga akan relatif sama. Dia juga akan menyampaikan bahwa mereka belum selesai, masih tetap terbuka untuk kenaikan suku bunga, dan semua akan berbasis data. Sebetulnya ini adalah pengulangan dari Bank Sentral, mirip juga dengan Federal Reserve. Nah, semua tentang manufacturer juga belum akan dirilis baru hari Rabu ataupun hari Kamis mendatang. Nah, sementara untuk durable goods order, besok dan juga existing home sales nanti malam kita akan berhadapan dengan data tersebut di malam hari. Oke, ini adalah economic calendar untuk hari ini dan kita akan lihat di sini ternyata dari sejak sore hari ada dari Central Bank Jerman, lalu kemudian juga dari Inggris. Jadi hati-hati, pergerakan atau volatility untuk euro ataupun pound sterling kemungkinan akan dipengaruhi dari para central bank tersebut. Pernyataan yang hawkish tentunya akan mengakibatkan daya ledak ataupun daya dorong untuk euro dan juga pound sterling, tapi tentunya pernyataan yang relatif less hawkish ataupun bahkan dovish bisa mengarahkan kepada tekanan lanjutan yang juga sempat tertunda sebelumnya. Nah, sementara nanti malam kita akan fokus dengan data Amerika, yaitu existing home sales, dengan kemungkinan potensinya diharapkan mengalami sedikit penurunan dari 3,96 menjadi 3,9. Sementara kalau kita lihat dari angka minus 2%, kemungkinan diperkirakan agak sedikit naik, teman-teman. Jadi kita akan lihat di sini posisinya, kalau ternyata aktualnya lebih besar dari ekspektasi, tentunya itu akan menguatkan dolar, artinya ada kemungkinan dia rebound secara teknikal, termasuk juga didukung oleh data, dan itu berarti emas yang semula sudah mengalami kenaikan sampai saat ini 94, tapi kemungkinan dia bisa saja terkoreksi. Nah, cuma nanti dibahas dalam sisi teknikal, yang kemungkinan kita harapkan tidak terlalu lebih dalam dari sebelumnya. Nah, sementara kalau misalkan data aktualnya lebih kecil dari ekspektasi, lagi-lagi ini akan mendorong sentimen ataupun ekspektasi ditahannya suku bunga di bulan Desember. Nah, dengan demikian tentunya dolar akan melemah dan emas ataupun bahkan indeks saham bisa saja melanjutkan kenaikannya. Sementara itu, pernyataan dari Christine Lagarde, perhatikan juga statementnya, dan kita akan melanjutkan dengan 2 dini hari adalah FOMC Minute. Dan lagi-lagi saya ingatkan, FOMC Minute bukan pengumuman suku bunga, melainkan hasil keputusan dari apa yang sudah diputuskan di awal November kemarin. Jadi tidak diharapkan ada volatility yang terlalu mencurigakan atau bahkan ada perubahan statement. Yang kita tahu, mereka mempertahankan suku bunga kemarin untuk melihat efek dari kenaikan suku bunga selama 1 tahun terakhir terhadap ekonomi tentunya. Dan terlihat juga data inflasi yang sudah relatif rendah dan disimpulkan bahwa mereka menyambut baik meskipun memberikan kisi-kisi bahwa mereka belum akan menutup pintu untuk opsi kenaikan lanjutan. Nah, tapi segmen Fed Watch sudah menunjukkan bahwa 99% atau bahkan nyaris sempurna 100%, mereka memperkirakan akan kemungkinannya dipertahankan lagi, teman-teman, di akhir tahun. Jadi itulah yang membuat kenapa US dollarnya mengalami penurunan, demikian juga US yields. Nah, ini adalah data kemarin, dan data terbaru kembali ke level 100%, teman-teman. Jadi itu yang akan kita nantikan, sentimennya masih terbentuk dengan sangat sempurna. Nah, sementara hot news di market, salah satunya adalah tadi pagi sempat diberikan kabar, yaitu terkait dengan sektor properti dari China. Ada kabar bahwa otoritas setempat sedang menyusun ada 50 setidaknya nama-nama perusahaan ataupun developer, baik itu swasta ataupun dari BUMN. Dan ini adalah tujuannya untuk memberikan stimulus dikarenakan ada tendensi ataupun dikhawatirkan kemungkinan akan berpotensi gagal bayar. Nah, ini sektor properti yang akan memberikan rambu-rambu untuk pertumbuhan ekonomi. Selama tidak ada dukungan dari pemerintah, maka yang dikhawatirkan ini adalah efeknya mungkin lebih kepada efek domino kepada sisi perekonomian China. Kita tunggu saja, karena hal ini masih tetap harus dikonfirmasi lebih lanjut,
Dan so far kita belum mendapatkan respon dari Administrasi Nasional Regulasi Keuangan dan juga dari PBOC-nya sendiri. Jadi dalam beberapa hari ke depan saya rasa cukup ditunggu ya. Dan efeknya bagaimana? So far kita tidak lihat ada dampak yang terlalu signifikan, karena Hang Seng jelas malah di sesi kedua ini kelihatannya agak turun sedikit. Tapi ya mungkin ada harapan bahwa stimulus yang akan atau sedang disusun ini akan memberikan harapan untuk boost ataupun dorongan untuk indeks saham Hang Seng. Kita tengok terus saja. Nah, kemudian jelang OPEC meeting, tentunya harga minyak sudah kembali ke level 77 menjelang 78, dan kemarin sudah sempat kita bahas juga di technical. Outlook-nya kemungkinan kalaupun spike ataupun kenaikan, saya rasa batasnya adalah $80. Kita akan lihat apakah dia mampu untuk melejit lebih tinggi apa tidak. Kalau tidak, berarti sesuai dengan perkiraan sebelumnya, ada kemungkinan tendensinya dia akan kembali tertekan. Dan mungkin level 70 retest ke sana, good level to buy menurut saya. Ini dengan catatan bahwa kita akan memasuki akhir tahun dan juga awal tahun yang biasanya kecenderungan untuk libur yang dirayakan oleh mobilitas tinggi. Artinya akan ada tingkat konsumsi bahan bakar di sana. Dan semoga saja akan ada kesempatan untuk retest level support atau setidaknya menyusun area wave 5 yang diperkirakan akan muncul di bawah level 70. Ya, mungkin saja 68 atau $60. Cuman sayangnya di sini adalah respon dari Arab Saudi yang dikatakan kemungkinan mereka akan memangkas lanjutan. Cuman kabar yang terbaru, ternyata ada kemungkinan juga Arab Saudi meningkatkan produksinya. Tapi hati-hati, pengertiannya di sini agak sedikit lain. Meningkatkan produksi bukan berarti itu akan serta-merta menunjukkan bahwa tingkat produksi OPEC pun akan meningkat, karena kapasitas dari masing-masing negara produsen tentunya berbeda. Jadi belum tentu itu akan diikuti oleh negara-negara lain seperti Kongo ataupun Angola. Jadi kita akan lihat posisi ini juga akan sedikit merekomendasikan mungkin pemangkasan lanjutan di tanggal 26 November. Nah, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa USD Japanese Yen turun? Oke, buat Anda yang belum pernah sama sekali melihat short video tentang USD Japanese Yen, maka ini adalah ulasan pengulang ataupun pengingat. Yang pertama, tentunya dilihat dari faktor internal terlebih dulu. Kalau Anda berpikir bahwa ini adalah akibat intervensi dari BOJ, Anda salah. Tidak pernah ada intervensi di dalam 2 minggu terakhir ini. Setidaknya itu yang saya lihat, USD Japanese Yen turun bukan karena intervensi. Kelihatan dari pergerakannya pun bukan 500 poin, melainkan hanya 100-160 poin. Sedikit lebar memang, tapi itu pun bukan karena intervensi. Tetap bukan intervensi dan juga tidak ada intervensi verbal. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda berpikir karena BOJ menaikkan suku bunga, Anda juga salah. Karena BOJ sampai saat ini, sampai detik ini belum terpikirkan untuk menaikkan suku bunga karena status upah yang belum bisa dipastikan akan terus mengalami kenaikan. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Katsuo Ueda. Dia harus yakin terlebih dulu bahwa tingkat upah di Jepang itu akan terus naik konsisten setiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda berpikir bahwa BOJ sudah menghapus yield curve control, Anda juga salah. Jadi, apa yang terjadi dengan USD Japanese Yen penurunan ini bukan dikarenakan tindakan dari domestik alias dari Bank Sentral BOJ, melainkan dari apa yang sedang diusulkan atau diisukan saat ini dari Federal Reserve Amerika. Ya, market cenderung melihat ada potensi bahwa Fed kemungkinan akan menahan suku bunga. Dan harapan inilah yang kemungkinan mengakibatkan USD Japanese Yen mengalami penurunan. Dan itu berarti Yen atau Japanese Yen menguat terhadap US dollar. Dan itulah yang didukung juga dengan penurunan imbal hasil Treasury Amerika. Jadi kurang lebih ini sudah berkali-kali kita sudah ingatkan. Jadi inilah reminder untuk Anda. Silakan Anda save. Dan juga ingat bahwa kita belum dalam tahapan perubahan kebijakan BOJ. Kemungkinannya, triggernya adalah kalau BOJ melihat Fed memberikan isyarat mereka akan mempertahankan dan bahkan tidak ada kenaikan lanjutan. Kalau itu yang terjadi, siap-siap mungkin BOJ semakin dekat untuk menaikkan suku bunga, bukan hanya menghentikan yield curve control. Apalagi tentang yield tersebut lalu kemudian intervensi. Sepertinya tidak perlu intervensi kalau memang BOJ menaikkan suku bunga. Jadi tidak ada kata lain selain dolar yang melemah dan kemungkinan kita akan melihat potensi yang lebih positif di market, yaitu euforianya adalah pasar saham siap-siap untuk window dressing dan juga terkait dengan pergerakan lainnya yaitu emas mungkin saja akan mencapai level 2000 sebelum libur Thanksgiving.